Daftar pertanyaan yang sering diajukan di seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Keuangan Negara atau PKN STAN tahun 2023. Tentang profil kampus. Apa itu Politeknik Keuangan Negara PKN STAN? PKN STAN adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Terdapat beberapa program studi di PKN STAN. Mulai tahun 2021, PKN STAN memiliki 3 program studi Diploma 4, yaitu pertama, program studi Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik, kedua, program studi Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara, dan ketiga, program studi Diploma 4 Manajemen Aset Publik untuk lulusan fresh graduate SMA atau sederajat. Program studi apa saja yang dapat dipilih pada SPMB PKN STAN tahun 2023? Pada SPMB PKN STAN 2023 dibuka 3 program studi, yaitu pertama, program Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik, kedua, program Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara, dan ketiga, program Diploma 4 Manajemen Aset Publik. Di mana lokasi pendidikan PKN STAN? Program pendidikan PKN STAN diselenggarakan di Kampus Aliwardana, Jalan Bintaro Utama Sektor 5, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten. Apakah PKN STAN memiliki jenjang pendidikan strata 1? Karena PKN STAN merupakan perguruan tinggi vokasi, maka program studi yang diselenggarakan berupa program diploma. Program studi Diploma 4 setara dengan S1, di mana lulusannya mendapatkan gelar sarjana sains terapan. Apakah mahasiswa tidak perlu membayar biaya pendidikan di PKN STAN? Seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan di PKN STAN dibebankan kepada APBN. Khusus untuk jalur pembibitan, biaya penyelenggaraan pendidikan di PKN STAN juga dibebankan kepada pemerintah daerah mitra kerjasama. Apakah ada fasilitas asrama untuk mahasiswa PKN STAN? Mahasiswa reguler dan pembibitan akan diasramakan pada tahun pertama. Mahasiswa afirmasi akan diasramakan pada tahun pertama dan kedua. Ketentuan ini dapat berubah sesuai kebijakan Kementerian Keuangan. Apakah setiap mahasiswa akan diberikan uang saku selama menempuh pendidikan di PKN STAN? PKN STAN tidak memberikan uang saku kepada mahasiswa selama pendidikan. Bagaimana dengan sistem dropout di PKN STAN? PKN STAN menerapkan sistem gugur atau dropout. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kelulusan pada setiap semester, maka secara otomatis dropout. Sistem dropout juga bisa dikenakan bagi mahasiswa yang terkena hukuman disiplin berat. Setiap mahasiswa yang di dropout tidak diperkenankan untuk mendaftar kembali di PKN STAN. Apakah lulusan PKN STAN akan langsung diangkat menjadi CPNS? Lulusan program studi Diploma 4 dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pertama, Kementerian Keuangan, kedua, kementerian atau lembaga lainnya, dan atau ketiga, pemerintah daerah, sesuai dengan formasi yang tersedia pada tahun kelulusan. Tentang SPMB PKN STAN. Apakah
terdapat jalur undangan atau jalur prestasi dalam SPMB PKN STAN 2023, PKN STAN hanya membuka jalur penerimaan mahasiswa baru melalui rangkaian SPMB yang dilaksanakan 1 kali per tahun. Tidak ada jalur undangan atau jalur prestasi yang dibuka. Berapa tahap seleksi yang diselenggarakan pada SPMB PKN STAN 2023? Terdapat 4 tahap seleksi yang akan diikuti oleh peserta seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi lanjutan 1, dan seleksi lanjutan 2. Apa yang dimaksud dengan seleksi lanjutan? Seleksi lanjutan adalah tahapan seleksi sesudah peserta dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar. Seleksi lanjutan terdiri atas: pertama, seleksi lanjutan 1 yaitu tes kesehatan dan kebugaran serta tes psikologi. Kedua, seleksi lanjutan kedua yaitu tes wawancara. Tentang persyaratan, saya tidak mengikuti UTBK SNBT. Apakah dapat mendaftar SPMB PKN STAN 2023? Peserta yang memilih jalur reguler atau afirmasi tidak bisa mendaftar karena nilai UTBK SNBT tahun 2023 menjadi salah satu poin penilaian dalam tahapan SPMB. Sedangkan peserta yang memilih jalur pembibitan tidak dipersyaratkan memiliki nilai UTBK SNBT. Bagaimana cara memasukkan nilai UTBK SNBT saya? Peserta tidak perlu memasukkan nilai UTBK SNBT di portal. Panitia akan menarik data langsung dari Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan atau BPPP. Jika saya pernah ikut UTBK SNBT tahun lalu, apakah saya bisa mendaftar? Peserta harus kembali mengikuti UTBK SNBT tahun 2023. Saya memiliki garis keturunan orang tua asli kabupaten atau kota program afirmasi PKN STAN, dan saya bersekolah SD dan SMP di sana. Tetapi saya lulus SMA atau sederajat di kabupaten atau kota lain. Apakah saya bisa mendaftar melalui jalur afirmasi? Tidak bisa. Jalur afirmasi hanya untuk peserta yang lulus sekolah SD, SMP atau sederajat, dan SMA atau sederajat di kabupaten atau kota yang sama dengan wilayah afirmasi yang dipilih. Selain itu, Anda dapat menggunakan jalur reguler. Saya tahun 2022 pernah mengikuti SPMB PKN STAN dan telah sampai pada tahap TKK atau psikotes, tetapi kemudian dinyatakan tidak lulus. Apakah saya boleh mengikuti SPMB tahun ini? Boleh. Anda dapat mengikuti SPMB PKN STAN tahun ini. Karena yang tidak boleh mengikuti adalah yang telah dinyatakan lulus seluruh proses seleksi dan tercantum dalam pengumuman kelulusan SPMB tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini, sepanjang Anda masih memenuhi persyaratan administrasi, maka diperkenankan untuk mendaftar. Saya belum mendapatkan ijazah atau SKL saya sampai saat ini. Dokumen apa yang dapat saya ajukan untuk melakukan pendaftaran? Untuk lulusan SMA atau sederajat tahun 2023, syarat pendaftaran berupa nilai rapor pada 5 semester, semester gasal dan genap untuk kelas 10 dan 11, serta semester gasal kelas 12. Bagaimana perhitungan rata-rata nilai rapor? Perhitungan rata-rata nilai rapor dapat dilakukan pada seluruh mata pelajaran di setiap semester pada kolom pengetahuan atau kognitif, kolom afektif, psikomotorik, dan keterangan lainnya tidak masuk dalam perhitungan nilai.
Apakah ada batasan minimal untuk tinggi badan peserta? Tidak ada batas minimal untuk tinggi badan. Apakah ada batasan minus atau plus untuk dioptri mata? Tidak ada batasan untuk ukuran dioptri. Akan tetapi, akan menjadi salah satu unsur penilaian pada tes kesehatan. Apakah ada persyaratan bebas buta warna? Tidak ada persyaratan bebas buta warna. Bagaimana jika peserta yang telah dinyatakan lulus dari SPMB-PKN STAN tetapi rata-rata nilai pada ijazah tidak memenuhi persyaratan? Peserta dengan kondisi tersebut akan dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat administrasi. Apakah calon pendaftar yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2002 dapat mengikuti SPMB-PKN STAN 2023? Tidak. Terdapat persyaratan usia maksimal pada SPMB-PKN STAN 2023, yaitu 21 tahun 0 hari per 1 September 2023. Hal ini berarti calon pendaftar yang lahir sebelum 1 September 2002 tidak memenuhi persyaratan usia. Selain usia maksimal, juga terdapat batas usia minimal yaitu 14 tahun. Apakah mahasiswa yang pernah di drop out dari pendidikan di PKN STAN dapat mengikuti SPMB PKN STAN 2023? Tidak. Salah satu syarat pendaftaran adalah pendaftar tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan SPMB PKN STAN. Tentang pendaftaran. Mengapa saya tidak dapat melakukan login di portal BKN? Silakan untuk memastikan nick dan password yang dimasukkan sudah benar. Apabila masih mengalami kendala, silakan untuk menghubungi helpdesk BKN pada alamat https://helpdesk.bkn.go.id/digdin/home. Bagaimana jika nick dan nomor KK saya tidak valid? Silakan untuk dapat melakukan pengecekan kevalidan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Informasi lebih lanjut dapat kamu tanyakan ke helpdesk BKN pada alamat https://helpdesk.stisn.bkn.go.id. Apakah saya dapat menggunakan foto dengan menggunakan dasi atau emblem sekolah untuk mendaftar di portal BKN? Boleh. Calon peserta dapat menggunakan dasi atau emblem selama memenuhi ketentuan foto yaitu berlatar belakang merah, mengenakan kemeja putih polos, dan bagi peserta wanita yang berjilbab mengenakan jilbab warna putih polos. Ukuran maksimal 200 KB dengan format JPG. Bagaimana jika saya belum memiliki KTP? Bagi yang belum memiliki KTP, dapat menggunakan kartu keluarga atau KK sebagai kartu identitas diri atau surat keterangan pengganti KTP ukuran maksimal 200 KB dengan format JPG. Bagaimana jika terdapat kesalahan dalam foto yang diunggah di portal BKN? Apabila sudah menyelesaikan pendaftaran akun dan mengakhiri proses pendaftaran, maka tidak ada data yang dapat diubah. Bagaimana jika terdapat kesalahan dalam menginput data di portal BKN? Apabila belum mengakhiri proses pendaftaran, calon peserta masih bisa melakukan perubahan. Apabila sudah, maka tidak ada lagi data yang dapat diubah, kecuali data-data yang diperbolehkan untuk ubah oleh BKN. Bagaimana jika saya salah memilih perguruan tinggi di portal BKN? Apabila belum mengakhiri proses pendaftaran, calon peserta masih bisa melakukan perubahan. Apabila sudah, maka tidak ada lagi data yang dapat diubah. Bagaimana jika saya salah memilih lokasi ujian di portal BKN?
Apabila belum mengakhiri proses pendaftaran, calon peserta masih bisa melakukan perubahan. Apabila sudah, maka tidak ada lagi data yang dapat diubah. Mengapa saya tidak dapat melakukan login di portal PKN STAN? Silahkan untuk memastikan nick dan password yang diinput sudah sesuai dengan yang didaftarkan pada portal BKN. Proses penarikan data untuk melakukan login di portal PKN STAN dapat berlangsung hingga 1 kali 24 jam. Apabila masih mengalami kendala, silahkan mengirimkan surel ke spnb@pknstan.ac.id dengan menyampaikan kronologis kendala secara rinci, disertai dengan data nama lengkap, nick, dan tangkapan layar screenshot formulir pendaftaran di portal PKN STAN. Bagaimana jika saya lupa password untuk login? Bagaimana jika saya lupa password untuk login ke portal PKN STAN? Silahkan menghubungi helpdesk PKN pada alamat https://helpdesk.bkn.go.id dan melakukan login kembali. Bagaimana jika terdapat kesalahan dalam menginput data di portal PKN STAN? Apabila calon peserta belum mengunci data, maka masih dapat melakukan perubahan. Apabila sudah, maka tidak ada data yang dapat diubah. Silahkan melanjutkan proses ke tahap berikutnya. Bagaimana jika terdapat perbedaan data tanggal lahir antara portal PKN STAN dan portal BKN? Apabila perbedaannya 1 hari, maka besar kemungkinan hal tersebut terjadi karena pengaturan waktu dan tanggal pada gawe yang digunakan tidak tepat. Silakan untuk dapat memastikan pengaturannya GMT Persetuju, zona waktu Jakarta, waktu Indonesia bagian Barat. Apabila terdapat perbedaan tahun lahir, silakan dapat mengirimkan surel ke spnb@pknstan.ac.id dengan menyampaikan kronologis kendala secara rinci, disertai dengan data nama lengkap, nick, dan tangkapan layar screenshot formulir pendaftaran di portal PKN STAN. Bagaimana jika terdapat perbedaan data nilai antara portal PKN STAN dan portal BKN? Selama rata-rata nilai rapor sudah memenuhi persyaratan, dipersilakan untuk melanjutkan tahapan proses pendaftaran selanjutnya. Bagaimana jika pendaftaran saya di portal PKN STAN terkunci dengan sendirinya? Silahkan mengirimkan surel ke spnb@pknstan.ac.id dengan menyampaikan kronologis kendala secara rinci, disertai dengan data nama lengkap, nick, dan tangkapan layar screenshot formulir pendaftaran di portal PKN STAN. Mengapa saya tidak dapat melakukan kunci data? Silakan untuk memastikan bahwa semua kolom isian pada formulir telah terisi. Kunci data hanya dapat dilakukan jika sudah mengisi semua data dengan benar. Bagaimana cara saya untuk mendapatkan bukti peserta ujian atau BPU? Untuk mendapatkan BPU, peserta harus dinyatakan lulus seleksi administrasi dan telah melakukan pembayaran. Selanjutnya, peserta melakukan login ke portal https://spnb.bknstan.ac.id dan memilih menu cetak bukti peserta ujian. Demikian tadi daftar pertanyaan yang sering diajukan di seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Keuangan Negara PKN STAN tahun 2023.